Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa 'azzim 'ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratal mustaqim. Sallallahu ala وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله فإن التقوى مدار كل السعادة كما أن اتباع الهوى رأس كل الشقاوة فاتقوا الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم وبلغ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Masyaallah muslimin wa zuhratal muwahhidin rahimakumullah. Setiap manusia mendapatkan kehidupan yang aman, tenang dan tentram. Rasa aman adalah puncak nikmat Allah yang diberikan kepada kita semua. Tentunya kita harus bersyukur apabila Allah berikan kepada kita semua rasa aman dalam hidup dan kehidupan kita. Karena dengan rasa aman kita akan menjadi tentram dalam menjalani kehidupan kita, dalam menjadi hamba Allah di muka bumi ini. Maka dari itu Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab Nashul Ibad mengutip sebuah hadis yang berbunyi: Al-kawakibu aman di ahli samai fa idza tasharat kana al-qada'u ala ahli samai wa ahlu baiti amanu li ummati فإذا زال أهل البيت كان القضاء على أمتي وأنا أمان لأصحابي فإذا ذهبت فكان القضاء على أصحابي والجبال أمان لأهل الأرض فإذا ذهب كان القضاء على أهل الأرض. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya bintang-bintang yang ada di langit aman adalah tanda daripada rasa aman di ahli sama, bagi para penduduk langit. Fa idza tasharat, maka apabila terpecah belah, berhamburan oleh bintang, karena qada'u ala ahli sama, maka qada dijelaskan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, yakni hukum ilahi, hukum Allah, maka bencana akan terjadi di langit. Wa ahlu baiti, kata Rasulullah, dan keluargaku aman, yaitu jadi tanda keamanan di ummati, bagi umatku. Fa idza zala ahlu baiti, maka apabila telah hilang
oleh keluargaku, maka qada'u ala ummati, maka kehancuran, kebinasaan akan terjadi pada umatku. Wa ana, kata Rasulullah, dan aku aman, yaitu menjadi tanda keamanan di ashabi, bagi para sahabat-sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka apabila kau pergi oleh aku, akan qada'u ala ashabi, maka akan terjadi kericuhan di antara para sahabat. Wal jibalu aman, dan gunung-gunung adalah menjadi pertanda aman sentosa di akhir ardi, bagi penduduk bumi. Fa'idha zalat ardi jibal, maka apabila telah hilang oleh gunung, maka qada'u ala ahli ardi, maka akan terjadi bencana di muka bumi. Dari hadis tersebut dapat kita pelajari bahwa ada 4 di antara tanda-tanda keamanan di muka bumi ini. Ada 4 di antaranya. Yang pertama adalah bintang-bintang yang ada di langit adalah menjadi pertanda keamanan bagi penduduk langit. Kenapa bintang-bintang menjadi tanda keamanan bagi penduduk langit? Karena Nabi SAW bersabda, bintang-bintang adalah tanda keamanan bagi penduduk langit. Jika bintang itu telah hilang, maka akan terjadi bencana di penduduk langit. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Waqiah, "Fala uqsimu bimawaqi'in nujum," maka aku bersumpah dengan tempat-tempat beredarnya bintang-bintang yang ada di langit. Masyaallah muslimin wa zumratul muwahhidin rahimakumullah. Bintang-bintang memiliki fungsi yang sangat vital di alam semesta. Planet, bintang, semuanya bukan hanya sebatas hiasan yang ada di langit, tapi juga petunjuk arah dan melempar syaitan. Keberadaan mereka adalah lambang keselarasan hukum Allah yang berada di muka bumi ini. Ketika bintang-bintang sirna berhamburan, langit akan terbelah, langit akan dilipat, dan malaikat-malaikat akan wafat. Nah, ini adalah pertanda awal mula hari kiamat. Ini adalah peringatan bahwa setiap unsur alam semesta adalah memiliki porsi-porsi dan peran-peran masing-masing. Dan jika tidak ada perannya, dan apabila telah hilang perannya, maka kehancuran akan segera mendatangi alam semesta. Kemudian kata Rasulullah SAW, tanda yang kedua adalah wa ahlul baiti amanu, di umat Rasulullah dan keluargaku aman, yang ini menjadi tanda aman di umat ini, bagi umatku. Dijelaskan di sini bahwa ahlul baiti, kata Syekh Nawawi dalam kitab Nasahul Ibad, ahlul baiti ay dzurriyyah, keluargaku, yakni kata Imam Syekh Nawawi, adalah anak turunanku. Namun jika kita telisik lebih luas, ahlul baiti juga termasuk di dalamnya adalah umat-umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan apabila lebih khusus kembali, ahlul baiti juga adalah umat Rasulullah yang soleh-soleh dan mengerjakan amal soleh. Maka dari itu, ahlul bait di sini menandakan bahwa keamanan, ketentraman di dalam kehidupan kita apabila kita berada di tengah-tengah ahlul bait, dzurriyyah Rasulullah, keturunan Rasulullah. Apabila kita berada di tengah-tengah ulama yang mengajarkan
kita akhlak, ilmu, dan mengamalkan ilmu-ilmu yang telah mereka berikan kepada kita. Maka apabila telah hilang ahli bait, keluarga atau para ulama sebagai pewaris Nabi, ulama warasatul anbiya, ulama adalah pewaris para nabi. Apabila telah hilang di muka bumi, yakni telah hilang perannya, tidak lagi mendidik kita, tidak lagi mengajarkan kita budi, akhlak yang luhur, dan ilmu-ilmu untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, maka niscaya kehancuran akan melanda kita sebagai umatnya Rasulullah SAW. Kemudian yang tiga, kata Rasulullah, wa ana amanu di ashabi, dan aku adalah tanda keamanan di ashabi bagi para sahabatku. Fa idza dhahabtu, maka apabila telah pergi maka qada'u ala ashabi, maka akan terjadi huru-hara di antara para sahabatku. Bagaimana kita ketahui Rasulullah adalah paling agungnya, paling mulianya manusia di alam semesta. Pada zaman sahabat Rasulullah ketika ada sebagai petunjuk kebenaran, cahaya yang menerangi kehidupan para sahabat. Namun setelah wafatnya Rasulullah SAW, maka di antara para sahabat ada huru-hara, ada fitnah. Ini menandakan bahwa Rasulullah yang menjadi pimpinan pada masa itu menunjukkan bahwa pentingnya di zaman kita sekarang pimpinan yang soleh, yang bisa menjadi suri tauladan, yang bijaksana dalam menentukan hukum-hukum. Maka apabila telah hilang pemimpinan di masa kita, telah hilang pemimpin yang soleh, maka kehancuran akan mendatangi kita semua. Lalu yang terakhir, yang keempat, Rasulullah SAW, wal jibalu amanu di ahli ardi, dan gunung-gunung telah menjadi tanda keamanan, ketenteraman bagi penduduk bumi. Apabila telah hilang gunung-gunung, maka hancurlah bumi yang kita pijak saat ini. Pada gunung, katakan bahwa gunung adalah pasak, langit adalah atap bumi. Apabila pasak telah hancur, apabila pasak tiada, maka hancurlah suatu bangunan. Pada itu, dari kisah, dari hadis yang diriwayatkan oleh Syekh Nawawi, kita dapat ambil pelajaran dengan analogi yang indah bahwa Rasulullah SAW dan keluarga Rasulullah digambarkan sebagai bintang-bintang dan pasak-pasak yang menjaga kita semua. Artinya apa? Artinya apabila mereka semua, Rasulullah, masih terpatri dalam hati-hati kita, mereka semua ahli bait, para ulama, masih kita cintai, masih kita mengaji pada mereka semua, maka insya Allah kita akan Allah berikan ketenangan dalam kehidupan dan keberlangsungan kita di alam semesta ini. Semoga di hari Jumat yang penuh berkah ini Allah tanamkan di hati kita semua rasa cinta dan mahabbah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada ahli bait Rasulullah, yakni keturunan dan para ulama sebagai pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatin wa dzikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samii'ul 'aliim. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat
فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. Alhamdulillah, Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahidil qahhar, muqallibil qulubi wal absar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, irghaman liman jahada bihi wa kafar. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, sayyidul khalaiqi wal bashar. Allahumma salli wa sallim ala nuril anwar wa sirril asrar wa siryatil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa maulana Muhammadil mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar makhtalafa al-layl wa an-nahar. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amara وطاهروا نفوسكم وقلوبكم وجوارحكم من الذنوب والآثام والأوزار وأكثروا في هذا اليوم المبارك من الصلاة على نبيكم. قال الله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وعظم على سيدنا محمد وعلى آله ورضي اللهم عن الأربعة الخلفاء الراشدين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والقرابة أجمعين من الأنصار والمهاجرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. آمين آمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر أمة سيدنا محمد. اللهم الطف بأمة سيدنا محمد. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. نصر من الله وفتح قريب. اللهم يا مفرج فرج المكروه فرج عنا همومنا وغمومنا بجاه سيدنا محمد وآل سيدنا محمد وأتباع سيدنا محمد. يا الله يا رب سيدنا محمد اجعلنا من أمة سيدنا محمد ومن خيار أمة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك حب سيدنا محمد وحب عمل يبلغنا إلى محبة سيدنا محمد. اللهم إنا نسألك حب الصالحين وحب من يحب الصالحين وحب عمل يبلغنا إلى محبة الصالحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على جميع نعمه يزدكم الله برزق الإدراك واسألوه بفضله فيكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.